Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada sore hari ini dalam rangka kita membahas tentang sintaksis atau ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang fi'il mudhari'. Sebelum kita membahas fi'il mudhari', saya akan mengingatkan kembali bahwa fi'il mudhari' itu adalah, kalau dalam bahasa kita itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang berjalan dan waktu yang akan dilaksanakan. Setiap fi'il harus kita pahami bahwa setiap fi'il atau kata kerja itu akan selalu dihubungkan atau digabungkan dengan kata ganti nama. Kata ganti nama itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah dhamir. Jadi bukan kata ganti orang, tapi adalah kata ganti nama. Contoh, saya ini namanya Maman, tapi ketika saya ngobrol di hadapan semuanya, saya akan mengatakan saya. Nah, maka saya, kata-kata saya itu bukan kata ganti orang, karena kalau saya itu kata ganti orang, maka ketika saya ngomong saya, orangnya akan berganti menjadi orang yang bernama saya. Tetapi ketika saya ngomong saya, bukan menggantikan orangnya, tapi saya adalah menggantikan nama saya, yang namanya Maman diganti menjadi saya. Jadi sekali lagi, dhamir itu adalah kata ganti nama, bukan kata ganti orang, tapi kata ganti nama. Kita akan membahas fi'il mudhari' kali ini. Kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada rincian di sini tentang sifat atau karakteristik dari orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada 3 fi'il mudhari', yaitu kalimat yu'minuna, yang kedua kalimat yuqimuna, yang ketiga kalimat yunfiquna. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa fi'il mudhari' itu atau kalimat fi'il itu akan dihubungkan dengan kata ganti nama. Ketika kita mengatakan yu'minuna, artinya adalah
orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang meyakini, orang-orang yang beriman. Mempercayai, meyakini, mengimani itu adalah kata kerja, atau dalam bahasa Arabnya adalah kalimat fi'il. Dan yu'minuna ini menunjukkan fi'ilnya fi'il mudhari'. Kata gantinya adalah kata ganti nama orang ketiga, atau kata ganti nama orang yang dibicarakan tapi banyakan, yaitu mereka. Mereka itu adalah jenis kata ganti nama orang yang dibicarakan atau kata ganti nama orang ketiga, atau yang kemudian lazim atau biasa atau lumrah di dalam sintaksis atau ilmu nahwu bahasa Arab itu disebut dengan domir atau disebut dengan domir ghaib. Jadi ghaib di sini jangan diartikan, jangan diindikasikan ghaib sama dengan ilmu tauhid. Jadi ghaib ilmu nahwu itu berbeda dengan ghaib ilmu tauhid. Kalau ghaib dalam ilmu nahwu adalah artinya orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Yang dalam hal ini mereka. Mereka itu adalah domirnya hum. Jadi alladzina yu'minuna, di dalamnya ada domir hum, ada kata ganti nama hum atau mereka. Begitupun yuqimuna atau yunfikuna, ya. Begitupun yuqimuna atau yunfikuna. Yuqimuna, yunfikuna, ini pun adalah fi'il mudhari' yang di dalamnya ada domir ghaib, yaitu hum. Ya. Di antara ciri bahwa itu fi'il mudhari' yang di dalamnya ada domir hum atau domir ghaib, di sana hum yang intinya adalah hum, maka cirinya adalah diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan wawu dan nun, yaitu yu'minuna. Ada ya-nya di awalnya dan di akhirnya ada wawu, di akhirnya ada wawu dan nun. Begitupun yuqimuna, diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan wawu dan nun. Dan begitupun yunfikuna, diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan wawu dan nun. Inilah adalah fi'il mudhari' yang berada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dan fi'il mudhari' yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ini adalah menunjukkan domirnya ghaib dan waktunya sedang dilakukan, atau menunjukkan waktu yang sekarang, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan waktul hal. Tapi kemudian ada juga fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu yang akan datang, yang mau dilakukan, atau disebut dengan waktul istiqbal. Kita ambil contoh dalam surat Adapun contoh fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu istiqbal atau waktu akan datang, mari kita sama-sama simak dan kita lihat dalam surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun.
Mari kita sama-sama perhatikan dalam surat At-Takasur ayat 3 dan 4. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna disebutkan di sana ada 2 kali. Ada enggak? Itu adalah fi'il mudhari, yaitu ta'lamuna. Ta'lamuna. Ya. Ta'lamuna ini adalah fi'il mudhari. Yang sekali lagi bahwa setiap kata kerja atau fi'il itu selalu ada hubungannya dengan kata ganti nama. Kalau tadi pada surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3 itu menunjukkan domir goib, kata ganti nama orang ketiga atau orang yang dibicarakan yaitu mereka, maka pada surat At-Takasur ayat 3 dan 4 ini adalah menunjukkan domir atau kata ganti nama orang yang diajak bicara atau disebut dengan mukhatab, domir mukhatab. Domir mukhatab itu adalah kata ganti nama orang yang diajak bicara, tapi di sini banyakkan kalian semua. Yaitu domir antum. Antum ta'lamuna, kalian semua mengetahui. Tapi kalau antum ta'lamuna, kalian semua mengetahui, maka itu menunjukkan fi'il mudhari yang waktu sekarang, waktu hal. Maka dengan ditambahnya saufa itu menunjukkan waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Yang kemudian ketika kita mengatakan kalla saufa ta'lamun, ingatlah kalian semua kelak akan mengetahui, kelak akan mengetahui. Bukan sekarang, tapi akan mengetahui. Kapan waktunya? Kelak di sini. Dengan waktu yang tidak terbatas. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan waktu istiqbal atau yang waktu yang akan datang dengan waktu yang terbatas hanya menggunakan sin. Misalkan sata'lamun, bukan saufa ta'lamun. Ya. Sata'lamun. Jadi ada 2 huruf yang mendahului fi'il mudhari selain ya tadi yang ada di depan, maka kemudian ada sin dan saufa yang akan mengawali itu, yaitu menunjukkan waktunya, waktu yang mustaqbal atau waktu istiqbal atau waktu yang akan datang. Misalkan di sini kalla saufa ta'lamun, atau bisa juga dengan kalla saya'lamun atau kalla sata'lamun. Tapi kalau kalla sata'lamun, maka itu waktunya hanya terbatas. Bisa 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, 2 minggu, 3 minggu depan. Tapi di sini dengan kalla saufa ta'lamun, dengan menggunakan saufa, maka waktunya nanti. Tapi pasti akan terjadi. Nantinya kapan? Kita akan mengetahui amalan kita ya di akhirat nanti. Nah, menggunakan dengan huruf saufa itu menunjukkan waktu yang akan datang atau istiqbal atau mustaqbal, tapi dengan waktu yang tidak terbatas, tapi tetap akan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini untuk pembahasan fi'il mudhari. Nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain saya akan berikan pembahasan tentang sintaksis bahasa Arab atau yang dikenal dengan ilmu nahwu ini pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini ada hal-hal atau kata-kata yang tidak dimengerti, dan boleh nanti bisa bertanya dan mengkonfirmasikan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.